gelombang sedih dan gelombang bahagia, apakah akan mempengaruhi langsung terhadap diri sendiri itu? Begini, perasaan sedih yang muncul di hati kita itu akan berpengaruh langsung dalam sistem kerja fisiologi kita, akan mengeluarkan hormon-hormon yang membuat kita menjadi nyaman. Udara panas, tubuh kita akan mengeluarkan keringat, itu dengan sendirinya. Paham nggak? Kita mendengarkan musik yang nyaman, saraf kita menjadi rilis kendur. Ketika kita sedang sedih kematian seseorang yang kita cintai, semuanya menjadi lemas. Makan juga nggak ada nafsu makan, tidur juga susah. Itu perasaan, gelombang, vibrasi itu semua berpengaruh bahwa kita ini makhluk yang sangat luar biasa. Nah, itu apa yang ada pada diri kita itu mempengaruhi yang lainnya juga. Seorang kepala rumah tangga bapak, dia lagi bad mood. Bad mood tuh kalau bahasa perbutulannya lagi rungsing. Ya, rungsing ya, sumpek ya. Kata orang Jakarta lagi empet dah gitu. Terasa seperti napas seperti sesak, duduk begini nggak nyaman, miring nggak nyaman, betul nggak? Ada suara anak-anak bermain di halaman terganggu. Ya, istri goreng sabrang kebanyakan pedas juga menyiksa sendiri, semuanya nggak enak. Akhirnya kita, nah kalau kita sedang merasakan bad mood semacam itu, tolong jangan dilampiaskan, jangan diikuti. Akhirnya keluar nafsunya nutup pintu keras, kan begitu. Anak dibentak, istri ditampar, ngapain? Yuk kita sadar diri, itu semuanya kita dituntut harus mengatasinya. Kita lawan semacam itu. Jangan menyerah, kita lawan. Bagaimana caranya? Kalau Anda sudah tidak nyaman ada di ruang itu, cobalah pergi ke ruangan yang lain. Ya, masih sumpek di rumah juga, silakan kamu pergi ke pasar, belanja pakai jalan kaki, jangan pakai mobil ya, biar ada bergerakan. Masih nggak enak juga, silakan putar lagu-lagu slow yang enak. Lagu apakah itu Mariah Carey, apakah itu Whitney Houston, apakah Shania Twain dan sebagainya. Lah ya dong. Ya, kalau anda senangnya qiraat tilawah ya Al-Khudaifi, apakah itu Abdul Basit Abdul Samad, apakah silahkan coba cari ya dengan ini. Kemudian ruangan itu pengap, cobalah kita semprot dengan harum-haruman, dengan ras mawar, melati, lavender dan sebagainya. Karena keharuman juga bisa merilis saraf kita ini. Telinga juga begitu. Nah di situ ada perbedaan pendapat antara para ahli psikolog untuk mengatasi bad mood itu. Ada yang mengatakan dengan harum-haruman, ada yang bilang ada jeruk ya. Karena haruman juga sama. Bau juga bisa merangsang syahwat, lo tahu nggak? Suara juga membuat kita bersyahwat. Suara yang erotis. Belum tahu orangnya, Anda sudah tegang, kepengen. Iya, ya ini vibrasi ya, yang menyentuh tubuh kita ini langsung berpengaruh pada jiwa kita itu. Nah, ada lagi dengan musik, ada lagi dengan pemandangan. Nah, jadi saya sih begini aja lah, tergantung kepada sensitivitas yang ada pada diri kita sendiri. Saya lebih sensitif di telinga daripada di hidung. Ya, ada orang yang sensitivitasnya lebih tinggi di aroma. Silahkan ruangannya disemprot dengan wewangian. Kalau saya lebih telinga, saya lebih nyaman kita setel lagu-lagu yang enak suaranya, kan begitu. Via Valen.
bukan cupi-cupita, bukan. Iya. Andai kan Anda senang bentuk tarian, silakan buka. Kalau punya bentuk tarian, apakah itu selancar di ski salju itu kan gitu, itu juga enak. Apa senang lagu-lagu klasik, apa lagu-lagu orkestra atau seriosa barangkali. Saya juga senang lagu-lagu seriosa juga sama. Silakan. Jadi tergantung ini, kita lawan, kita bergerak. Kalau perlu olahraga, kita lawan. Sebab kalau kita bad mood, ini anak kita nggak nyaman di rumah nih. Percaya nggak? Lihat bapaknya matanya melotot, ya anak juga nggak nyaman kok. Istri juga menjadi bingung apa yang dilakukan, serba salah semua kok. Nah, kalau semacam itu, nah apalagi dengan gerakan ini, jiwa orang yang baik, yang soleh, yang penyantun, dari gelombangnya saja bisa kita bedakan kok. Bapak-bapak pernah nggak naik kereta api atau naik mobil duduk di samping orang yang tidak dikenal? Pernah? Sering. Pernah nggak duduk sama orang merasa nyaman banget? Kita bertanya, badai pun dia Pak, berteng Jakarta, ya makan kita terus akrab ngobrol sampai aplak sampai tahu tuh Jakarta aja, betul nggak? Kita pernah nggak duduk di belakang orang nggak nyaman, kita nggak enak gerah gitu? Pernah terasa nggak? Itu kan dari kejiwaan orang itu sendiri. Nah Anda juga sama, sering nggak ketemu sama orang lihat mukanya seneng banget gitu. Ada yang nempel tongol kan nyemengit aja, nggak seneng tuh. Kita juga nggak nyamar aja. Itu kan aura kita sendiri, aura busuk buruk kita, jiwa kita yang kasut, jiwa kita yang selalu yang praduga buruk, semuanya itu juga menyentuh gelombang itu. Nah itulah makanya jadi masalahnya. Nah itulah sebabnya maka kita perlu mengawal pikiran kita, mengawal imajinasi kita, mengawal perasaan kita. Itu semuanya kita kawal. Begini, salah satu sebetulnya nggak lama, itu paling lama 10 menit lah. Sholat itu sangat efektif kita mengawal perasaan, imajinasi. Jadi ketika Anda sedang sholat Allahu Akbar, ngerti? Lagi baca Fatihah, kelingan utang, BRI tinggal 300 juta. Kalau itu gimana? Katakan, jangan mikir ke situ. Kamu lagi sholat loh. Oh iya lupa. Ya. Nanti lagi mikir lagi, istri tetangga cantik banget ya. Lagi sholat gitu. Ketika Anda masih terus menegur, Anda sudah masuk dalam wilayah sholat yang khusyuk. Oke.